Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam entrepreneur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun secara online atau daring. Istilah yang viral sekarang adalah daring. Tidak terasa kalian sudah kelas 12. Rindu rasanya Bapak Ibu guru bertatap muka langsung melihat wajah-wajah kalian. Tapi bagaimana lagi di masa pandemi atau COVID-19 ini kita selalu menjaga jarak. Ingat keluarga, jaga kesehatan, jangan keluyuran, tetap semangat belajar. Yang penting tetap di rumah aja. Baiklah anak-anak, di kelas 12 ini kita akan membahas dengan tema budidaya unggas untuk semester yang pertama, budidaya unggas petelur, dan untuk semester yang kedua, budidaya unggas pedaging. Baiklah, para entrepreneur muda penuh kreativitas, inovasi tiada henti pada saat sekarang ini. Mari kita lihat slide yang Bapak sediakan. Baiklah anak-anak sekalian, ini slide atau materi yang Bapak sampaikan. Perlu diketahui juga, KD indikator materi yang perlu kalian ketahui. Untuk KD untuk pengetahuan 3.1 yaitu memahami desain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah yang dimodifikasi berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. Untuk kompetensi dasar 4.1 mendesain produk dan pengemasan pengolahan dari bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah yang dimodifikasi berdasarkan konsep berkarya dan peluang usaha dengan pendekatan budaya setempat dan lainnya. Untuk indikator 3.1 capaian kompetensinya mendeskripsikan pengertian ternak unggas petelur, mendeskripsikan aneka jenis produk budidaya ternak unggas petelur, iti, bebek, ayam, burung puyuh, menjelaskan manfaat ternak unggas petelur, mengidentifikasi standar produk dan langkah keselamatan kerja budidaya ternak unggas petelur, mendeskripsikan teknik
pengemasan hasil budidaya ternak unggas petelur, mengidentifikasi peluang usaha budidaya unggas petelur, mengembangkan ide dan peluang usaha budidaya unggas petelur. 4.1 Membuat analisis keberhasilan dan kegagalan peluang usaha budidaya ternak unggas petelur. Memetakan peluang usaha budidaya unggas petelur. Selanjutnya materi. Yang pertama, budidaya unggas petelur. Yang kedua, aneka jenis produk budidaya unggas petelur. Yang ketiga, manfaat ternak unggas petelur. Selanjutnya, teknik pengemasan hasil budidaya ternak unggas petelur. Peluang usaha dan pengembangan ide budidaya unggas petelur. Yang terakhir, menganalisis keberhasilan dan kegagalan peluang usaha dan memetakan budidaya unggas petelur. Ya, jadi itu KD 3.1 dan 4.1 dan indikatornya juga dan materi pokok. Baiklah, kita lanjut ke materi utama. Yang pertama, budidaya ketahanan pangan. Untuk diketahui, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Dalam budidaya ketahanan pangan, ada 3 pilar utama dalam ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan yang cukup. Yang kedua, distribusi yang lancar dan merata. Yang ketiga, konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Ya, jadi itu untuk diketahui sama anak-anak bahwa untuk mencapai ketahanan pangan dalam undang-undang pangan itu harus berkecukupan, ada merata, dan konsumsi yang bergizi. Selanjutnya, kewirausahaan budidaya unggas petelur. Saat ini tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar sekali. Jumlah penduduk yang semakin bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan produksi pangan. Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan, khususnya telur. Dalam berwirausaha, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produksi yang dihasilkan. Nah, jadi itu kewirausahaan budidaya unggas petelur. Selanjutnya, kita mengenal namanya unggas petelur. Unggas petelur yang pertama untuk diketahui ayam. Di sini ada 4. Ayam, bebek, burung puyuh, dan angsa. Nah, produk yang dihasilkan seperti telur asin, ada istilahnya dibuat jajan, olahan jajan, ada juga dibuatkan sate dari telur puyuh, ada pelecingan telur, dan masih banyak lagi. Nanti anak-anak yang akan mencari lagi olahan-olahan
telur yang dapat dihasilkan. Selanjutnya pengemasan. Di dalam untuk pengemasan, kita boleh menggunakan mika, ada tray, ada juga semacam mangkok, ada juga tempatnya tape. Itu untuk menarik perhatian seseorang bagaimana nanti kalau kita memasarkan, artinya menarik simpati orang lain. Itu pengemasan. Harus rapi, bersih. Selanjutnya ke teknik pemasaran. Nah, di dalam teknik pemasaran ini ada istilahnya, ada dua. Ada yang online, ada yang langsung. Nah, jadi kalau langsung, bertemunya antara pembeli dan penjual untuk menawarkan suatu barangnya atau istilahnya telur yang akan dijual, itu kelihatan sekali. Kalau dibilang orang sekarang, kita kelihatan uangnya. Kendalanya mungkin tidak terlalu berat kalau sistem langsung. Jadi yang kedua, sistem online. Nah, kalau sistem online ini terkadang kita menggunakan media yang apalagi yang saat sekarang ini ada istilahnya media sosial, yang Facebook, ada juga WA, ada juga Instagram, dan masih banyak lagi media-media yang harus kita gunakan dalam teknik pemasaran ini. Tapi kendalanya, ada sekarang istilah COD. Sudah nyampe barang, kita langsung bayar. Ada juga kita pesan 2 hari, 3 hari baru datang barangnya. Maka kita agak ragu gitu kan, karena uangnya belakangan. Apakah kita ditipu atau tidak, itu kita kembalikan ke diri masing-masing. Ya, jadi itu teknik pemasaran, ya ada dua, ada yang langsung dan ada yang online. Ya, selanjutnya kita budidaya unggas petelur. Di sini ada 3 yang harus kita ketahui. Bagaimana kita mengelola sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Itu yang budidaya. Yang kedua, unggas petelur, pemilihan lokasinya itu harus dilakukan sebaik mungkin. Terus yang ketiga, budidaya ayam petelur itu harus jauh dari keramaian, mudah dijangkau untuk pemasaran dan bersifat menetap. Ya, jadi itu materi produk budidaya ternak unggas petelur. Dan selanjutnya tugas buat kalian semua. Tugasnya, kalian harus mengasumsikan memiliki kelebihan dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Daripada disimpan saja di bank yang nantinya akan berkurang demi sedikit, Anda memutuskan untuk membuat sebuah usaha budidaya unggas petelur.
Sebelum memulai usaha, Anda harus tahu terlebih dahulu seluk-beluk budidaya unggas petelur. Jadi Anda harus melakukan observasi secara online dan pustaka tentang proses budidaya unggas petelur. Tugas ini dibuat dalam bentuk satu lembar, tetapi secara online. Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada kurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur.